Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gluconeogenesis dengan saya, Ibu Novi. Mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami tentang apa itu definisi gluconeogenesis, kepentingan tubuh melakukan gluconeogenesis, serta enzim-enzim yang terlibat. Juga ada substrat itu yang dirubah menjadi glukosa pada proses gluconeogenesis, serta reaksi. Reaksi utama dalam gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini adalah istilah untuk semua reaksi yang mengubah non-karbohidrat. Apa saja non-karbohidrat? Ada protein dan lemak. Untuk dirubah menjadi karbohidrat atau glikogen atau glukosa. Jadi substrat utamanya adalah asam aminoglukogenik. Asam aminoglukogenik adalah asam amino yang bisa dirubah menjadi glukosa, maka disebut memiliki sifat asam aminoglukogenik. Juga ada laktat dan gliserol. Hati dan ginjal ini merupakan jaringan utama tempat reaksi gluconeogenesis. Jadi kalau secara nomenklatur ya ada gluko, ada neo, ada genesis. Tadi definisinya adalah pembentukan glukosa baru dari non-karbohidrat. Gluko itu maknanya glikan, glukosa, neo, new, baru. Genesis itu pembentukan. Jadi pembentukan glukosa baru. Dari apa? Dari non-karbohidrat. Ingat tadi substratnya apa saja? Ada asam amino yang sifatnya glukogenik, kemudian ada laktat, juga ada propionat, ya, ada alkohol. Kepentingan tubuh, jadi gluconeogenesis ini memenuhi kebutuhan glukosa saat glukosa atau karbohidrat itu sendiri tidak cukup tersedia. Jadi contoh saat kita berpuasa. Dalam 12 jam kita tidak dapat intake glukosa, tidak dapat asupan glukosa atau karbohidrat. Maka hati dan ginjal bertanggung jawab supaya tidak ada penurunan glukosa di dalam plasma tubuh kita. Apabila terjadi kegagalan gluconeogenesis, jelas dapat berakibat fatal. Contohnya apa yang mudah aja? Kalau kalian kurang glukosa apa? Lemas, ya, tidak bisa konsentrasi, mengantuk, ya. Nah, itu sampai kalau yang fatal bisa disfungsi otak, koma, hingga kematian. Gluconeogenesis bertanggung jawab untuk membersihkan, kenapa? Karena ada substrat tersebut yang dirubah menjadi glukosa. Jadi membersihkan laktat dari otot rangka dan eritrosit. Otot rangka ini membentuk laktat saat kekurangan oksigen dalam reaksi glikolisis. Cek kembali bagaimana reaksi glikolisis ya di video-video saya yang lainnya. Nah, untuk membersihkan laktat ini, maka laktat yang tersedia di dalam tubuh bisa digunakan melalui gluconeogenesis sehingga tidak menumpuk. Kalau menumpuk nanti fatal akibatnya menjadi asidosis laktat. Kemudian ada gliserol. Gliserol ini yang turunan dari alkohol dari jaringan adiposa. Gliserol bisa didapat pasca perombakan trigliserida, maka akan terbentuklah gliserol. Ini juga bisa digunakan dalam gluconeogenesis. Serta kalau di hewan pemamah biak, mereka mempunyai enzim yang bisa merubah propionat. Propionat ini sebagai asam lemak glukogenik. Kalau pada manusia kita tidak bisa merubah propionat. Ini perubahan ini di sel usus ya.
Sehingga hewan pemamah biak walaupun dia hanya makan rumput-rumputan gitu, tetapi bisa banyak sumber energi yang didapat karena dia bisa merubah propionat, berbeda dengan kita. Nah, kita bahas tentang kebutuhan akan glukosa, bahwa sel yang tergantung pada glukosa, contohnya ada eritrosit, itu total membutuhkan glukosa untuk metabolisme di dalam eritrosit. Kemudian kalau jaringan adiposa membutuhkan glukosa sebagai sumber gliserida untuk membentuk gliserol. Untuk otot rangka membutuhkan glukosa sebagai bahan bakar utama untuk kontraksi, ya, diproduksi pada keadaan aerob. Tetapi otot rangka juga bisa beradaptasi baik apabila terjadi kondisi anaerob. Serta di kelenjar mamai ini menggunakan prekursor laktosa. Ada hormon-hormon yang mempengaruhi glukosa darah. Contohnya ada insulin, ini yang paling sering kalian hafal ya. Ada insulin, ada glukagon, kemudian hormon dari kelenjar hipofisis anterior, ada growth hormon, kemudian ada ACTH, adenokortikotropin, atau juga ada glukokortikoid, ada epinefrin, serta ada tiroid. Kita bahas efeknya terhadap glukosa. Kalau insulin, ini efeknya menurunkan. Jadi insulin bekerja ketika glukosa di plasma sedang tinggi, jadi efeknya untuk menurunkan glukosa di plasma. Berbeda dengan glukagon, ini yang banyak berpengaruh pada saat kita kekurangan glukosa di plasma. Jadi glukagon akan mengaktifkan gluconeogenesis juga. Ya, hormon ini untuk meningkatkan glukosa darah. Kalau growth hormone ini untuk meningkatkan, jadi dia juga antagonis insulin. Antagonis itu bekerja berlawanan dari insulin. Kortikotropin dan growth hormone ya sinergi dengan glukagon. Ada juga glukokortikoid, epinefrin, dan tiroid ini untuk meningkatkan glukosa darah. Kenapa ini meningkatkan? Growth hormone, glukokortikoid, epinefrin, tiroid, karena glukosa darah itu akan segera didistribusikan ke sel untuk macam-macam, untuk metabolisme, untuk pertumbuhan. Ada glukosuria. Glukosuria itu adalah glukosa yang ada di urin. Harusnya tidak ada glukosa sama sekali, nol di dalam urin. Ketika terjadi suatu kondisi glukosuria, berarti ada ambang ginjal terhadap glukosa itu dilampaui. Kenapa bisa begitu? Saat glukosa di plasma tinggi, maka ada kebobolan. Ya, ada kebocoran glukosa menembus glomerulus. Maka glukosa ini bisa larut dalam urin. Biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian ada asidosis laktat dan hipoglikemia. Asidosis laktat ini terjadi karena kelebihan asam laktat selama glikolisis anaerob. Jadi glikolisis anaerob contohnya terjadi pada pasien kanker dengan jumlah sel yang begitu melimpah pada sel kanker tersebut sehingga metabolisme glikolisisnya berlebihan, tetapi kebutuhan terhadap glikolisis tidak sebanding, sehingga terjadilah penumpukan asam laktat, bisa terjadi asidosis laktat. Kondisi hipoglikemia berarti glukosanya lebih rendah dari kondisi normal. Ini yang akan memicu gluconeogenesis ketika cadangan glikogen itu sudah habis. Ada gangguan oksidasi lemak bisa menyebabkan hipoglikemia.
Jadi salah satu prekursor dari gluconeogenesis yaitu asam lemak tadi, gliserol, propionat ya. Nah, ketika terjadi gangguan oksidasi lemak, maka bisa menyebabkan tubuh hipoglikemia. Serta kondisi hipoglikemia saat kehamilan dan neonatus. Kehamilan dan neonatus ini terjadi hipermetabolisme. Ya, ibu hamil karena dia sedang membangun bodi yang lain, janin gitu di dalam tubuhnya. Jadi jelas membutuhkan kalori yang banyak, energi yang banyak. Kalau tidak terpenuhi hipoglikemia, ibu hamil, anemia juga. Neonatus pun demikian, dia adaptasi dengan lingkungan baru yang tadinya nyaman 37 derajat di dalam tubuh ibunya. Ketika dia lahir, suhu udara 27 derajat. Itu suhu di Indonesia ya. Jadi dia harus membalanskan suhu tubuhnya dengan lingkungannya. Ya, itu kondisi hipermetabolisme. Peningkatan metabolisme pada kondisi kehamilan dan neonatus bisa menyebabkan hipoglikemia. Kita bahas kembali glukosuria. Ini saat ambang ginjal terhadap glukosa dilampaui. Jadi ketika ada peningkatan glukosa darah, kemudian filtrasi di glomerulus pun akan meningkat. Reabsorpsi di tubulus ginjal tidak sebanding dengan filtrasinya, maka glukosanya lolos di urin, disebut sebagai glukosuria. Kondisi asidosis laktat dan hipoglikemia. Jadi ada enzim kunci, namanya fruktosa 16-bifosphatase. Ini adalah yang merubah fruktosa 16-bifosfat dipecah menjadi pelepasan fosfat, dipecah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kalau pada kondisi glikolisis, ini termasuk reaksi yang irreversibel, maka membutuhkan enzim baru yaitu fruktosa 16-bifosfat pada reaksi gluconeogenesis. Ketika fruktosa 16-bifosfat ini defisien, kekurangan, maka ini fungsinya mencegah laktat dan substrat gluconeogenik lain untuk dirubah menjadi glukosa di hati. Karena reaksi perubahan fruktosa 16-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dan selanjutnya nanti menjadi glukosa 6-fosfat dan pada akhirnya glukosa itu menjadi terhambat karena kehadiran enzim ini sedikit. Akhirnya laktat akan tetap menumpuk, terjadilah asidosis laktat. Ini yang tadi saya bilang, pembersihan laktat di dalam sel kita. Salah satunya membutuhkan fruktosa 16-bifosfatase. Ingat, ketika fruktosa 16-bifosfatase ini menurun, berkurang, maka kita bisa menjadi berisiko asidosis laktat. Selanjutnya ada kondisi hipoglikemia. Kondisi glukosa lebih rendah dari ambang normal. Kita normalnya 80 sampai 126 gram per desiliter. Berarti kurang dari 80 gram per desiliter. Adanya gangguan oksidasi lemak. Oksidasi lemak itu adalah melepaskan asetil-CoA dan terlibat dalam siklus Krebs serta pembalikan glikolisis. Jadi kalau glukosa menjadi asam pirufat itu prosesnya glikolisis, kita balik asam pirufat jadi glukosa. Itu namanya pembalikan glikolisis. Nah, iya, itu bagian dari gluconeogenesis. Adanya hambatan menyebabkan penurunan reaksi gluconeogenesis sehingga taruhannya akibatnya yang menjadi hipoglikemia. Kalau terjadi gangguan oksidasi lemak. Ingat, lemak juga salah satu prekursor dari gluconeogenesis. Ketika lemaknya ada gangguan oksidasi lemak, tidak bisa merubah menjadi lemak yang kecil, gliserol kah, gitu. Sehingga ya produk substratnya untuk gluconeogenesisnya berkurang, ya produk glukosa yang baru pun berkurang. Jadi tetap terjadi
hipoglikemia. Next, hipoglikemia kehamilan. Jadi saat hamil konsumsi glukosa meningkat, menyebabkan hipoglikemia maternal bahkan fetal. Kenapa konsumsi glukosa meningkat tadi pada ibu hamil? Karena ada hipermetabolisme, ada pembentukan jaringan baru untuk janinnya. Apabila lagi ditambah kondisi hiperemesis gravidarum, itu sebuah gangguan pada kehamilan ya, yang harusnya munculnya pada trimester 1, bisa saja hiperemesis gravidarum ini sampai trimester 2 atau 3. Jadi ada derajatnya, ringan, sedang, berat. Mual muntah gampangnya, mual muntah, morning sickness itu hiperemesis gravidarum, tetapi yang sudah sampai berat sehingga tidak ada intake makanan, jarak antar makan terlalu jauh, ini menyebabkan hipoglikemia kehamilan juga. Selanjutnya ada hipoglikemia pada neonatus, bayi prematur, kemudian bayi BBLR, berat badan lahir rendah, normal bayi berat badannya itu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Jadi 2,5 kilo sampai 4 kilo. Ketika bayi prematur, mereka cenderung BBLR. Berat badan lahirnya rendah, kurang dari 2,5 kilo. Ini rentan terhadap hipoglikemia. Karena jaringan adiposanya yang tipis, jaringan brown fatnya tipis. Sehingga bahan bakar alternatifnya, asam lemak bebasnya untuk gluconeogenesisnya terbatas. Kemungkinan juga enzim yang terlibat dalam gluconeogenesis ini belum terbentuk sempurna karena fungsi heparnya belum maksimal, belum optimal. Selanjutnya kita bahas tentang substrat atau prekursor. Ini adalah bahan baku dari gluconeogenesis. Ada asam laktat, ada gliserol, ada asam aminoglukogenik, serta asam propionat. Asam laktat dari otot, tadi saya jelaskan ketika otot kita bekerja berkontraksi dalam reaksi anaerob, maka akan terbentuk asam laktat, juga dari eritrosit. Kalau gliserol adalah hidrolisis dari triasilgliserol atau trigliserida di jaringan lemak atau adiposa. Asam aminoglukogenik bisa masuk pada siklus Krebs, kemudian juga bisa masuk pada reaksi pembalikan glikolisis. Serta asam propionat tadi pada hewan pemamah biak. Gluconeogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet, dalam makanan kita. Bagaimana reaksi dalam gluconeogenesis? Awalnya Anda harus memahami bagaimana reaksi dari glikolisis dan reaksi dari siklus Krebs. Tidak lepas dari reaksi itu, karena reaksi siklus Krebs cycle. Jadi dari oksaloasetat nanti jadi oksaloasetat lagi. Banyak asam aminoglukogenik yang masuk melalui siklus Krebs. Kemudian kalau sudah menjadi oksaloasetat, dia akan kembalikan reaksi glikolisis. Kalau glikolisis tadi merubah glukosa menjadi asam pirufat, kita balik sekarang kondisi gluconeogenesis, semuanya harus bermuara menjadi glukosa. Jadi oksaloasetat akan dirubah menjadi pirufat dikembalikan glikolisis menjadi glukosa. Pahami kembali bagaimana glikolisis dan siklus Krebs di video-video saya yang lainnya. Nah, reaksi dalam gluconeogenesis ini tadi melibatkan beberapa reaksi yang dalam glikolisis itu bersifat reversible. Ada 3 reaksi dalam glikolisis yang bersifat irreversible. Ketika dia melibatkan ATP, ya, ada kinase, enzim kuncinya, maka itu bersifat irreversible. Kita harus punya enzim baru.
Ada enzim-enzim baru. Ada 4 reaksi khusus bagaimana perubahan pirufat menjadi fosfoenol pirufat. Ini kondisi yang irreversible pada glikolisis. Kemudian bagaimana merubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Ada glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, serta glukosa 1-fosfat dan glikogen. Dari 3 reaksi yang pertama dari pirufat, fruktosa 1,6-bifosfat, dan glukosa 6-bifosfat, ini reaksi glikolisisnya irreversible. Sehingga kita butuh enzim baru. Di sini disebut sebagai 4 reaksi khusus. Tidak hanya kita balik saja reaksi glikolisisnya, serta bagaimana perubahan glukosa 1-fosfat dari glikogen. Nah, dari reaksi-reaksi khusus tersebut kita butuh enzim bantuan. Jaringan perlu pasokan glukosa secara kontinu sebagai sumber energi, terutama pada sistem saraf dan eritrosit. So, enzim bantuannya berdasarkan reaksi-reaksi khusus pada slide sebelumnya tadi, pirufat karboksilase merubah pirufat menjadi fosfoenol pirufat. Kemudian ada fosfoenol pirufat karboksilase, ada fruktosa 1,6-bifosfatase merubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Serta ada glukosa 6-fosfatase. Bagaimana dia merubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa? Kita bahas nanti di reaksi-reaksi berikutnya biar lebih jelas. So, ini adalah gambaran mudah dari reaksi gluconeogenesis. Tapi ini baru yang dari siklus Krebs. Dari pembalikan glikolisis belum tampak di sini. Ada hidroksiprolin, serin, sistein, treonin, glisin, dan sebagainya. Ya, ini ada triptofan, tirosin, fenilalanin, isoleusin, metionin, valin. Kemudian propionat ini pada hewan pemamah biak ya. Serta ada histidin, prolin, glutamin, arginin. Ini adalah substrat-substrat yang masuk. Itu mereka adalah asam amino glukogenik yang mereka bisa dirubah menjadi produk glukosa. Ada yang dirubah menjadi pirufat, ada yang dirubah menjadi fumarat, suksinil-CoA, glutamat dirubah menjadi alfa-ketoglutarat. Itu port de entry-nya, pintu masuknya asam amino untuk dirubah menjadi produk glukosa, produk karbohidrat. Yang selanjutnya ini lihat tanda panah yang tebal. Ya, bagaimana dari asam amino, hidroksiprolin dan seterusnya dirubah menjadi pirufat. Pirufat akan masuk ke oksaloasetat. Ini siklus Krebs sudah. Ya, oksaloasetat bisa dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Selanjutnya fosfoenol pirufat menjadi glukosa melalui pembalikan reaksi glikolisis. Kemudian ada lagi yang bawah, bisa histidin, prolin, glutamin, arginin, ada glutamat, bisa menjadi alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat dirubah menjadi suksinil-CoA. Ini reaksi siklus Krebs. Alfa-ketoglutarat bisa menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA sendiri juga bisa dimasuki oleh asam amino yang lainnya yang spesifik bisa menjadi suksinil-CoA, ada isoleusin, ada metionin, ada valin. Suksinil-CoA harus dirubah menjadi fumarat. Fumarat juga bisa dibentuk sendiri spesifik dari tirosin, juga dari fenilalanin. Jadi alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA, kemudian suksinil-CoA menjadi fumarat, akhirnya menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat kemudian
dirubah menjadi fosfoenol pirufat, ya. Dan seterusnya, pembalikan reaksi glikolisis. Kita akan sampai nanti ke pembalikan reaksi glikolisis. Jadi pahami dulu ini tentang siklus asam sitrat. Ya. Oksaloasetat menjadi sitrat, alfa ketoglutarat. Ada 8 kali reaksi. Ini yang lebih simpel saja karena ini kita ambil yang hanya terlibat di dalam proses gluconeogenesis. Setelah menjadi fosfoenol pirufat, nanti bisa dirubah menjadi glukosa. Ini substrat pertama, yaitu ada asam laktat. Bagaimana merubah asam laktat menjadi glukosa? Sebagian besar melalui trikarboksilit acid cycle atau tadi siklus Krebs dan pembalikan glikolisis dengan tambahan 4 enzim baru. Untuk merubah asam laktat menjadi glukosa, kita butuh selalu pirufat karboksilase, kemudian PEP karboksikinase, yaitu fosfoenol pirufat karboksikinase. Kita singkatnya fosfoenol, PEP, pirufat. Kemudian selalu ingat ada fruktosa 1,6-fosfatase dan glukosa 6-fosfatase. Bagaimana merubah asam laktat menjadi pirufat? Asam laktat menjadi pirufat dengan harus hadir oksigen. Ya, enzim yang membantu adalah laktat dehidrogenase. Ingat, laktat dehidrogenase ini sifatnya bisa dua arah, bolak-balik. Baik pirufat menjadi laktat atau laktat menjadi pirufat. Ini enzimnya adalah laktat dehidrogenase. Tinggal hadir oksigen atau tidak. Kalau hadir oksigen, pirufat juga tidak akan dirubah menjadi laktat. Pirufat akan dirubah menjadi asetil-CoA, nanti masuk ke siklus Krebs. So, ketika terjadi cukup oksigen, maka laktat yang ada di sel otot akan dirubah menjadi pirufat. Selanjutnya, pirufat masih banyak ini prosesnya untuk menjadi glukosa. Kita pelajari berikutnya. Ya, pirufat perlu masuk ke dalam mitokondria. Pirufat tidak bisa langsung dirubah menjadi fosfoenol pirufat di dalam sitoplasma karena tidak adanya enzim. Enzimnya ada di mitokondria. Jadi pirufat harus masuk ke mitokondria, terlibat dalam trikarboksilit acid cycle atau siklus Krebs untuk dirubah dulu menjadi oksaloasetat. Betapa repotnya kan kita melakukan gluconeogenesis, ya, tidak bisa langsung balik reaksi gitu. Jadi pirufat ingat masuk ke dalam mitokondria, ikut dalam siklus Krebs. Pirufat dirubah menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase. Reaksi ini hanya terjadi pada kondisi gluconeogenesis. Kalau pada kondisi kita metabolisme glukosa, pirufat tidak akan dirubah menjadi oksaloasetat. Pirufat akan dirubah tadi menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA nanti dirubah menjadi asam sitrat, ya. Beda kondisi normal dengan kondisi gluconeogenesis. Enzim yang membantu apa? Pirufat menjadi oksaloasetat, yaitu pirufat karboksilase. Selanjutnya nasib oksaloasetat tadi. Oksaloasetat dia di kondisi normalnya. Kondisi normal siklus Krebs harusnya mengikuti arah jarum jam. Oksaloasetat menjadi sitrat, menjadi alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, ya, fumarat, malat. Tetapi ini kan kondisi tidak normal, tubuh kita kekurangan glukosa. Maka kalau terlalu banyak reaksi begitu, kita terlalu lama kekurangan glukosanya. Maka oksaloasetat melakukan reaksi kebalikan. Ya, reaksi kebalikan dari arah jarum jam. Oksaloasetat dirubah menjadi malat. Yang selanjutnya, malat ini
dikeluarkan dari mitokondria menuju ke sitoplasma. Saya ulangi. Di awal kita punya asam laktat. Asam laktat dirubah menjadi pirufat, ya. Pirufat masuk ke dalam mitokondria dirubah menjadi oksaloasetat. Nah, berikutnya setelahnya oksaloasetat dirubah menjadi malat. Ya. Malat ini baru dikeluarkan menuju ke sitoplasma. Banyak ya jalannya, iya. Karena reaksi-reaksi tersebut enzimnya spesifik. Ada enzim yang di sitoplasma, ada enzim yang hanya ada di mitokondria. Oke, ketika malat sudah keluar dari sitoplasma, kita lanjutkan reaksinya. Berikutnya, malat setelah keluar dari mitokondria berada di sitoplasma akan dirubah kembali menjadi oksaloasetat. Kalau kita pikir betapa tidak efisiensinya ya reaksi ini ya. Oksaloasetat tadi sudah bisa dibentuk loh dari pirufat, tetapi pirufat menjadi oksaloasetat itu di mitokondria. Saya ingatkan kembali. Pembentukan pirufat menjadi oksaloasetat itu di mitokondria. Proses akhir kenapa bisa terjadi pembentukan oksaloasetat lagi di sitoplasma karena malatnya keluar. Malat yang dikeluarkan tadi dari mitokondria di reaksi nomor 3 dari slide sebelumnya. Ya, malat dikeluarkan tujuannya untuk membentuk oksaloasetat kembali. Enzim yang membantu apa? Ada malat dehidrogenase. Malat dirubah menjadi oksaloasetat di sitoplasma. Saya ingatkan, ini reaksi terjadi di sitoplasma. Baru kita bisa rubah oksaloasetat di sitoplasma menjadi fosfoenol pirufat. Enzim yang membantu ini tadi, enzim-enzim baru dalam gluconeogenesis adalah fosfoenol pirufat karboksilase. Ini membutuhkan GTP, guanosin trifosfat. Ya, ini termasuk dari nukleotida. Oksaloasetat dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Ya. Ingat, kita untuk melakukan gluconeogenesis hanya merubah pirufat jadi fosfoenol pirufat saja itu sampai 5 kali tahapan reaksi. Kalau kita kondisi glikolisis itu fosfoenol pirufat langsung jadi pirufat itu cuma 1 kali reaksi. Menggunakan pirufat kinase selesai masalah. Tetapi ketika kita perlu pembalikan reaksi glikolisis, nah, sampai terurai menjadi 5 tahapan reaksi. Masya Allah ya. Next, setelah akhirnya kita menjadi fosfoenol pirufat, what happened gitu. Ya, fosfoenol pirufat perlu dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ini proses pembalikan glikolisis. Anda bisa sandingkan bagaimana proses glikolisis 10 kali reaksi, kita balik itu repot. Dalam proses gluconeogenesis itu lumayan repot. Mari kita pelajari bersama bagaimana fosfoenol pirufat dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Jadi fosfoenol pirufat dirubah menjadi 2-fosfogliserat. Jadi fosfatnya di posisi atom C nomor 2, pindah lagi ke posisi atom C nomor 3 menjadi 3-fosfogliserat. Penambahan fosfat lagi menjadi 1,3-fosfogliserat. Kemudian ini ada pengeluaran fosfat. Reaksi pengurangan fosfatnya menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Ini masih reaksi bolak-balik sama dengan reaksi glikolisis. Ketika kita pembalikan glikolisis,
Ini reaksinya masih sama. Ya, sampai akhirnya menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzimnya apa? Cek enzimnya dari reaksi glikolisis sama. Ya, bagaimana 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat, enzimnya apa? 3 fosfoenol menjadi 2 fosfogliserat, enzimnya apa? Sama, reaksi pembalikannya sama. Karena ini reaksi yang bolak-balik, reversible. Reaksi reversible. Next, setelah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, kita lanjut slide. Fruktosa 1,6-bifosfat untuk menjadi glukosa. Nah, ketika ada reaksi yang irreversible, maka kita butuh enzim baru. Enzim yang tadi sudah kita bahas di awal. Ada fruktosa 1,6-bifosfatase. Ini merubah apa? Fruktosa 1,6-bifosfat, lihat sebelah pojok kanan. Fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kalau pada glikolisis ini enzimnya beda. Ya, kalau kita balik fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, ini enzimnya adalah fruktosa 1,6 fosfofruktokinase. Beda ya, fosfofruktokinase. Kalau kita balik fruktosa 1,6-bifosfat jadi fruktosa 6-fosfat, maka enzimnya yang baru itu yang warna biru, fruktosa 1,6-bifosfatase. Next, dari fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ini masih sama enzimnya. Ya, isomerase masih sama karena ini reaksi bolak-balik dengan reaksi glikolisisnya. Yang reaksi irreversible adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kalau pada kondisi normal glikolisis itu dilakukan oleh heksokinase. Pada reaksi pembalikan glikolisis, ya, pojok paling atas, glukosa 6-fosfat dirubah menjadi glukosa, itu enzimnya adalah glukosa 6-fosfatase. Jadi ini enzim-enzim baru karena pada proses glikolisis tersebut ada reaksi yang irreversible. Itu nomor 6 dan nomor 7 itu. Kalau mau diingat-ingat. Next, ini adalah substrat yang kedua. Kalau tadi kita bicara dari asam laktat yang panjang sekali ya reaksinya. Asam laktat tadi harus terlibat dalam proses trikarboksilit acid cycle atau siklus Krebs ya, pirufat jadi oksaloasetat. Oksaloasetat menjadi malat. Malat dikeluarkan ke sitoplasma. Malat dirubah menjadi oksaloasetat baru menjadi fosfoenol pirufat. Berarti tinggal kebalikan dari glikolisis, pembalikan glikolisis ya. Ingat kembali. Next. Ini substrat yang kedua yaitu gliserol. Gliserol menjadi glukosa. Gliserol sendiri adalah hasil lipolisis dari trigliserida atau triasilgliserol. Di mana reaksinya di jaringan lemak, jaringan lipid atau jaringan adiposa. Gliserol ini selanjutnya dibawa ke hepar. Bagaimana gliserol menjadi glukosa? Gliserol menjadi glukosa membutuhkan ATP. Gliserol menjadi gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat ini bantuan enzimnya baru yaitu gliserol kinase. Ingat, enzim-enzim yang melibatkan proses reaksinya ada ATP, maka ada kinasenya. Gliserol menjadi gliserol 3-fosfat, enzimnya gliserol kinase. Selanjutnya, gliserol 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat ini sudah masuk pada pembalikan glikolisis. Ingat kembali, dihidroksiaseton fosfat terbentuk pada reaksi nomor 4 glikolisis. Ya. Enzim yang membantu gliserol 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat adalah
gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Selanjutnya dihidroksiaseton fosfat untuk menjadi glukosa, tinggal ingat pembalikan reaksi dari glikolisis. Selanjutnya, ini dari gliserol dari dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat tinggal dikembalikan lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzimnya adalah aldolase. Ini reaksi yang reversibel, jadi sama dengan reaksi pada glikolisis. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat. Ingat, tadi pun kita di awal sudah membicarakan fruktosa 1,6-bifosfat pada jalur asam lemak menjadi glukosa. Masih ingat bagaimana fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat? Next. So, sama ya. Ini adalah reaksi pembalikan dari glikolisis. Tadi kita punya fruktosa 1,6-bifosfat di paling pojok kanan bawah. Fruktosa 1,6-bifosfat ini saya ulang-ulang supaya kalian hafal bahwa banyak jalur dari gluconeogenesis. Karena tadi bisa dari jalur asam lemak. Kalau ini kita bahas dari jalur gliserol, nanti kita juga akan ketemu dari jalur asam aminoglukogenik. Jalurnya, port the entry-nya beda, tetapi ketika pembalikan reaksi glikolisis itu akan sama. Ya. Fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzimnya fruktosa 1,6-bifosfatase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat dan tadi enzimnya adalah fosfoheksosa isomerase. Fosfoheksosa isomerase. Di sini tidak tampak nama enzimnya. Glukosa 6-fosfat menjadi glukosa oleh enzim baru yaitu glukosa 6-fosfatase. Selanjutnya kita bahas substrat yang baru, yaitu substrat yang ketiga, asam aminoglukogenik. Asam aminoglukogenik dirubah menjadi glukosa. Di awal tadi ketika saya mengenalkan ada poin ini adalah siklus asam sitrat. Ingat kembali yang reaksi menggunakan tanda panah yang lebih besar. Itu dari hidroksiprolin, serin, sistein bisa dirubah menjadi pirufat, triptofan menjadi alanin menjadi pirufat. Ini adalah jenis-jenis asam aminoglukogeniknya. Mereka banyak masuk melalui tahapan dari trikarboksilik acid cycle atau siklus Krebs. Ya. Dari alfa-ketoglutarat, dari suksinil-CoA, dari fumarat, kemudian dari oksaloasetat. Proses dari oksaloasetat sama nanti perjalanannya dengan ketika dari substrat asam lemak. Oksaloasetat perlu dirubah menjadi malat. Selanjutnya malat harus keluar ke sitoplasma. Di sitoplasma malat dirubah lagi menjadi oksaloasetat. Tadi di awal sudah kita bicarakan. Baru oksaloasetat nanti dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Ketika sudah masuk fosfoenol pirufat, ingat, itu sudah masuk ke pembalikan reaksi glikolisis. Ini contoh lain dari asam aminoglukogenik, yaitu ada alanin. Alanin bisa dirubah menjadi pirufat dalam proses deaminase. Kemudian pirufat bisa dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat dan selanjutnya melalui pembalikan reaksi menjadi glukosa. Nah, ini bagaimana asam propionat menjadi glukosa. Asam propionat bisa masuknya melalui suksinil-CoA. Ya. Suksinil-CoA dikonversi dari propionat, suksinil-CoA akan menjadi fumarat. Selanjutnya fumarat akan menjadi malat.
Nah, ingat, malat akan keluar menuju ke sitoplasma, kemudian malat akan dirubah menjadi oksaloasetat. Nanti oksaloasetat baru akan dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Ketika sudah sampai menjadi fosfoenol pirufat, maka ada pembalikan reaksi glikolisis. Ingat tadi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, kemudian menjadi fruktosa 6 fosfat, menjadi glukosa 6 fosfat, pada akhirnya menjadi glukosa. Reaksi pembalikan reaksi glikolisis. Ingat kembali dari slide sebelumnya. Selanjutnya ini yang terakhir, substrat dari asam propionat, ya. Kita punya asam propionat oleh asil CoA sintetase menjadi propionil CoA dengan bantuan biotin dan enzim namanya propionil CoA karboksilase menjadi dimetilmelonil CoA. Demetilmelonil CoA menjadi L-metilmelonil CoA dengan bantuan B12 sebagai koenzimnya, baru dirubah menjadi suksinil CoA. Ini proses panjangnya. Kalau tadi kan hanya dilihatkan bagaimana propionat menjadi suksinil CoA. Jadi pada intinya perubahan asam propionat menjadi glukosa menjadi suksinil CoA ini butuh enzim-enzim. Contohnya ada butuh asil CoA sintetase, propionil CoA karboksilase, ini yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, kemudian ada metilmelonil CoA resmase sama ada metilonil CoA isomerase. Ini tidak dimiliki oleh manusia. Hanya dimiliki oleh hewan pemamah biak. Kembali ya, suksinat menjadi fumarat. Enzimnya suksinat dehidrogenase. Selanjutnya fumarat menjadi malat. Enzimnya fumarase. Malat akan keluar menuju ke sitoplasma. Malat berikutnya dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Nah, ini dia kompleksitas. Kompleksitas dari gluconeogenesis. Kalau tadi saya comot-comot reaksinya, ini kalau mau dilihat seluruh reaksinya, tinggal Anda mau masuk dari mana? Dari asam laktat. Mana asam laktat? Dicari. Asam laktat. Atau Anda bisa masuk dari propionat. Nah, serta dari gliserol dan dari asam aminoglukogenik. Ya. Asam aminoglukogenik di sini lambangnya yang biru kecil, ya, lingkaran biru kecil, kemudian anak panas menuju ke pirufat, ada yang menuju ke oksaloasetat, ada fumarat, ya, kemudian ada alfa ketoglutarat, itu adalah asam amino. Entry-nya, masuknya asam aminoglukogenik dalam proses gluconeogenesis. Kemudian propionat tadi menjadi suksinil CoA. Itu entry-nya propionat. Kalau entry-nya laktat menjadi pirufat. Itu entry-nya. Serta gliserol. Gliserol menjadi gliserol 3 fosfat. Ingat, setelah ini ada dinding mitokondria ya. Jadi, yang siklus Krebs kan terjadi di mitokondria, sedangkan glikolisis dan pembalikan glikolisis ada di sitoplasma. Ini reaksi lengkapnya. Reaksi potongannya di slide-slide awal sebelumnya. Ya, bagaimana pembalikan dari reaksi glikolisis? Ada enzim-enzim baru di situ, enzim kunci dalam gluconeogenesis yang di kotaknya ada 2 garis. Itu enzim-enzim karena reaksinya irreversible sehingga membutuhkan enzim yang baru. Kalau yang tidak di kotak 2 itu enzim yang biasanya pada proses glikolisis ataupun proses siklus asam sitrat yang normal, bukan pada kondisi gluconeogenesis. Saya ingatkan kembali, contohnya ada enzim baru, ada apa yang paling atas? Glukosa 6 fosfat, itu merubah
glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Kalau pada kondisi normalnya, glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, enzimnya adalah heksokinase atau glukokinase. Ya, ini reaksi reversibel, maka butuh enzim yang baru. Kemudian ada fruktosa 1,6-bifosfat, itu merubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kalau dibandingkan reaksinya yang sebelah kanan, pembalikannya. Ini reaksi yang glikolisis. Fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, enzim yang membantu normalnya adalah fosfofruktokinase. Ini bersifat irreversibel, maka pembalikan reaksi glikolisisnya. Kita kalau glikolisis lah ke bawah, gitu ya reaksinya. Kalau pembalikan berarti ke atas, karena tujuannya untuk membentuk glukosa. Paham? Next. Kemudian ada enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Betapa rumitnya merubah pirufat menjadi fosfoenol pirufat. Kalau kondisi normal glikolisis itu fosfoenol pirufat cuma tambahin, dikurangin aja itu. Ditambahin, diambil. Astagfirullah, diambil fosfatnya. Tinggal menjadi pirufat satu langkah. Enzimnya itu adalah pirufat kinase. Coba bayangkan bagaimana pirufat menjadi fosfoenol pirufat, tadi sampai 5 langkah. Pirufat masuk ke mitokondria, kemudian jadi oksaloasetat. Oksaloasetat jadi malat keluar ke sitoplasma, mengubah jadi oksaloasetat, baru jadi fosfoenol pirufat. Enzim yang membantu, enzim barunya adalah fosfoenol pirufat karboksilase. Repot bukan? Ya, maka jangan sampai kita kekurangan glukosa. Kekurangan pun tidak, kata orang lebih baik saya hipoglikemi daripada hiperglikemi. Salah semuanya. Lebih baik normoglikemi. Itu pilihan terbaik, ya. Kemudian enzim yang terakhir yang baru adalah pirufat karboksilase, tadi merubah pirufat menjadi oksaloasetat. Silakan pelajari kembali bagaimana reaksi utama pada gluconeogenesis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada diskusi bisa disampaikan di mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.